Baik, kali ini saya akan memberikan satu pemahaman ya, untuk masalah fitur jelajah. Apa saja isinya yang berada di YouTube Studio kita sebagai kreator. Setiap saat melihat atau memeriksa prosentase yang diperoleh pada fitur jelajah, rekomendasi, search engine Google, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini belum memahami dan berada di video saya, sudah tepat ya, karena di sini bersama-sama kita mengembangkan channel agar lebih baik. Baik, untuk teman-teman yang saat ini sedang mengembangkan channel, perlu diketahui bahwa di dalam channel atau konten yang kita buat itu selalu ada analisanya ya. Analisa baik rasio, prosentase ya, klik tayang atau prosentase fitur-fitur jelajah, rekomendasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang masalah rekomendasi video atau konten kita ya. Rekomendasi YouTube itu seperti apa dan fitur jelajah itu seperti apa ya. Nah, terus baiknya itu bagaimana ya. Ini yang terkadang kita tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan pada saat kenapa video kita itu kok tidak muncul di beranda YouTube. Oke, kali ini yang pertama langsung saja. Tapi sebelum itu silakan teman-teman yang belum like silakan like, dan yang belum subscribe silakan subscribe, aktifkan tombol lonceng semuanya agar nanti Anda mendapatkan video pemberitahuan terbaru dari saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Lanjut, untuk fitur jelajah ya di dalam YouTube Studio. Nah, untuk teman-teman yang sudah melihat analitik setiap videonya atau konten di dalam channel kita, tentunya di situ teman-teman semuanya melihat daripada ringkasan analitik ya. Di dalam ringkasan analitik, ketika teman-teman mengklik konten, maka di situ akan ada beberapa fitur yang tadi sudah saya sebutkan. Ada fitur jelajah, ada rekomendasi, ada penelusuran YouTube, ada kemudian search engine Google, ada feedshot, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman silakan dicek dulu bahwa di dalam analitik itu ada yang namanya cara penonton menemukan video Anda ya. Nah, disitulah ya nanti kita bisa tingkatkan mana yang lebih diutamakan ya, apakah rekomendasi atau fitur jelajah atau feedshot dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang pertama, untuk mengetahui rekomendasi video ya, mengetahui rekomendasi video, ketika teman-teman melihat yang tampilannya seperti ini ya, ini adalah rekomendasi video. Contoh, ketika teman-teman membuka YouTube melalui HP, di situ begitu pertama membuka YouTube muncul beberapa video yang tampil, padahal kita yang pertama belum pernah menonton, yang kedua belum pernah like ataupun subscribe ya. Nah, disitulah rekomendasi dari YouTube itu akan muncul, itu yang pertama. Kemudian rekomendasi yang muncul berikutnya yaitu berada di tampilan yang seperti ini, yaitu berada di bawah video yang sedang kita putar ya, di bawah itu ya. Jadi ketika kita menonton satu konten atau video milik siapapun ya, nah kemudian di bawah video itu kan ada video-video yang lain ya. Mungkin bisa saja dari satu channel yang sedang kita tonton, bisa saja video channel lain, dan mungkin juga beda tema ya. Nah, disitulah rekomendasi dari YouTube ya. Makanya ketika besar kecilnya prosentase ya tergantung dari orang tersebut mau mengklik atau membukanya atau tidak. Nah, di situ rekomendasi video YouTube ya. Kemudian untuk fitur jelajah search engine Google itu ketika teman-teman melakukan hal yang seperti ini ya, yaitu pencarian judul atau kata kunci
di beranda Google ya. Ketika teman-teman membuka Google, jadi tidak membuka YouTube tapi membuka browser lain, misalnya Google, Firefox ataupun yang lainnya, kita ketik ya keyword atau kata kunci, misalnya cara memasak ya. Nah, di situ ketika Google menampilkan, kemudian ada channel kita muncul di situ, video kita muncul di situ, itu nanti akan masuk pada fitur jelajah search engine Google ya, itu. Kemudian ada lagi feed shotnya lebih tinggi daripada fitur-fitur yang lain. Itu karena teman-teman semuanya itu mengupload video shot itu lebih banyak persentase yang menonton ya. Jadi shot kita itu mungkin view-nya banyak banyak. Nah, disitulah nanti persentase perolehan itu dari tayangan shot untuk keterangan feed shotnya itu tadi ya. Untuk fitur jelajah sendiri ya, fitur jelajah itu kalau menurut saya itu berasal dari kita menjelajah di YouTube. Contoh, kita membuka YouTube di HP, kemudian kita pilih-pilih kita pilih-pilih konten atau mana sih video yang saya sukai ya. Kemudian kita tertarik dengan thumbnail ya, ya, karena mungkin tampilannya bagus dan lain sebagainya. Kemudian kita klik. Nah, di situ kemudian muncul pada fitur jelajah ya, persentase fitur jelajah ya. Kemudian halaman channel ya. Halaman channel juga memiliki, di situ ada persentasenya ya. Nah, halaman channel itu ketika orang melakukan seperti ini, mencari di YouTube dengan menggunakan nama channel ya. Dengan menggunakan nama channel. Contoh misalnya channel memasak channel memasak 1 ya. Nah, kita cari di YouTube, ketik ya, channel memasak 1. Kemudian muncul di situ nama channel memasak 1 ya. Nah, ketika diklik itu akan masuk pada persentase halaman channel ya. Nah, ini teman-teman semuanya mungkin untuk fitur-fitur itu sudah agak jelas. Barangkali masih kurang memahami, mungkin masih kurang jelas, silakan bisa komen saja di kolom komentar. Mana sih yang lebih didahulukan agar channel kita itu berkembang dengan baik? Tentu dari semua fitur tadi, dari mulai penelusuran, search engine Google, kemudian fitur rekomendasi, kemudian fitur jelajah, kemudian feed shot dan lain sebagainya, mana yang lebih kita dahulukan agar channel kita berkembang baik? Artinya menaikkan angka prosentase ya, menaikkan angka prosentase bagaimana cara penonton menemukan video kita ya. Mungkin secara alami kita bisa saja kalah bersaing dengan channel-channel besar yang sudah mempunyai keyword atau SEO engine-nya itu sudah bagus ya, sehingga kita jauh mungkin berada di belakang, saat pencarian pun terkadang tidak ketemu. Nah, yang lebih utama, pertama kita perbaiki dulu bagaimana cara kita membuat satu video agar tampilannya itu bagus, menarik, thumbnail dan lain sebagainya, kemudian dilengkapi dengan SEO-nya yang baik ya, agar mudah ditemukan orang lain dan mendapatkan rekomendasi. Nah, untuk berkembang lebih baik tentunya rekomendasi videolah yang lebih luas jangkauannya, karena tadi yang pertama ketika buka YouTube begitu muncul itu video yang direkomendasikan oleh YouTube. Yang kedua, video kita akan muncul pada saat video lain diputar tapi berada di posisi bawahnya. Nah, ini lebih luas untuk fitur rekomendasi sehingga channel itu akan cepat berkembang. Tapi kalau kita lebih besar pada persentase fitur jelajahnya ada di halaman channel, penelusuran halaman channel, maka itu akan lama ya, akan lama berkembangnya, karena mungkin saja saat kita mencari dengan menggunakan judul atau keyword atau kata kunci, video kita tidak ditemukan, akhirnya menggunakan halaman channel. Nah, ini yang akan juga mempengaruhi
perkembangan channel kita ke depan ya. Untuk itu silakan teman-teman, bagaimana caranya agar rekomendasi kita itu baik, yaitu tadi ya, harus kualitas videonya juga harus baik ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang belajar mengembangkan channel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan rezeki dilancarkan dan channel cepat berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.